Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu saya sampaikan pada rekan-rekan media, sebelum tertangkapnya juga tentang masalah Jong ini ya, Jonathan, tentang masalah penggunaan liquid ataupun sejenis vape tersebut, saya dari dulu sudah mentenggarai ya, bahwa penggunaan alat tersebut yang dimasukkan ke dalam tubuh ini akan berbahaya kepada ya konstruksi tubuh manusia. Coba bayangkan saja bahwa cairan ya, dipantik, dibakar, diisap oleh seorang manusia. Sudah jelas kan cairan-cairan berbahaya ini akan merusak jaringan tubuh kita. Dan satu saya ingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya generasi muda. Ya. Apa kalian pernah berpikir nggak bahwa cairan itu akan dicampur dengan morfin atau opium? Tidak sadar dibakar masuk ke dalam tubuh manusia, akhirnya fly, merusak jaringan otak. Nah, ini yang perlu dicek dan perlu betul-betul diverifikasi. Saya juga bingung terus terang aja bahwa dengan masuknya peralatan-peralatan dari luar ini, ya, diberikan, dijual bebas kepada masyarakat. Nah, dianggap itu suatu tren perkembangan zaman, padahal menghancurkan generasi muda. Hal kayak gini sebenarnya harus diverifikasi dan diberantas. Sedangkan rokok aja dicantumkan di situ, rokok dapat membunuhmu, tapi dijual bebas. Nah, ini yang sangat-sangat ironis. Saya dari dulu mengatakan bahwa saya paling benci yang namanya itu rokok, minuman keras, apalagi narkoba, ya, dugem. Ini merusak semuanya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang betul-betul bisa membangkitkan aura generasi muda untuk membangun negara dan bangsa kita. Nah, saya setuju banget kalau bisa itu dicek benar itu cairan liquid yang sekarang tuh. Ada kelompok anak-anak muda itu yang ngarai bikin satu kelompok WA grup tentang penggunaan ini. Apa ini? Apakah tidak pernah berpikir tertangkapnya manusia-manusia menggunakan narkoba nih, oknum-oknum artis yang tertangkap juga dan oknum yang lain. Menurut saya nggak perlu lagi diberikan pembinaan, apalagi sekali dua kali sudah masuk, kan ada pembinaan pengguna narkoba itu, ya, rehabilitasi. Ya kalau udah sekali dua kali bukan dibina lagi, dibinasakan aja. Memang kamu tuh memang sudah tidak layak lagi. Justru kau akan memantik generasi muda yang lain untuk merusak jaringan-jaringan daripada generasi muda. Kira-kira gitu ya. Oke Pak, kan disinyalir kan si inisial JF ini kan memang memiliki salah satu grup sendiri untuk mengedarkan ini. Bisa dibilang apakah memang dia sangat bisa dibilang pengedarkah atau pemakainkah atau seperti apa sih Pak? Kalau saya katakan sebagai pengedar, nyatanya kan dijual bebas. Tapi tidak pernah berpikir dampak akibat daripada penggunaan ini. Kita secara logika ya, secara orang waras saja loh ya. Sedangkan rokok aja dihisap sudah merusak jaringan tubuh, mengakibatkan kanker paru-paru, ya, merusak ibu-ibu untuk melahirkan, ya, janinnya juga rusak semua, mengakibatkan impotensi, bahkan sekarang itu bisa secara tidak langsung membunuh daripada manusia. Ini yang disajikan atau disuguhkan kepada generasi muda. Nah, petinggi-petinggi bangsa ini, Departemen Kesehatan harus berpikir, kalau pengen negara kita itu maju, siapa yang akan meneruskan generasi muda? Pernahkah berpikir bahwa ya dari negara luar itu menghancurkan Indonesia dari segala sektor, dari sektor ekonomi, karena faktor bersaing dengan negara-negara lain, kemudian dari faktor manusianya. Apabila mereka terkena dengan apa yang dikatakan vape dan liquid ini, jaringan otak kan rusak semua. Bagaimana dia mau berpikir untuk memajukan bangsa, sedangkan otaknya sudah error. Jadi grup-grup seperti kayak gitu tuh harus betul-betul dicek. Ya. Dan hemat saya, menurut saya itu segera dihentikan yang namanya vape dan liquid ini. Tidak ada dampak positifnya. Yang ada mudaratnya, rusak generasi muda kita. Bayangkan ya, kita bisa berpikir cara ini ya, logika. Itu cairan kalau seandainya dimasukkan ke dalam tubuh, atau sebelum dimasukkan dipantik merupakan asap, itu sudah dicampur dengan morfin, dicampur opium. Terus masuk ke dalam tubuh, kan fly, hancurlah jaringan tubuh, rusaklah semuanya generasi muda. Ini yang perlu difikirkan ya. Sedangkan kita ngisap ganja aja udah salah. Ya. Ada kokain lagi, ada morfin,
ada ekstasi, obat-obat berbahaya. Padahal kita punya badan yang dikatakan itu badan narkotika, kemudian psikotropika yang menggawangi ini. Nah, menurut saya dari BNN juga muncul, tapi bekerja sama dengan Departemen Kesehatan. Sudahlah dari mulai sekarang ini kalau kita mau pengen bangsa kita maju tuh, hindarkan kayak gitu. Jangan biarkan generasi muda dengan bangganya mengisap pape itu loh. Bisa ikut tuh bangga sekali dia, padahal tuh dia nggak sadar bahwa itu sudah menghancurkan dirinya sendiri. Itulah cikal bakal hancurnya generasi muda kita. Ini biar didengarkan oleh aparat pemerintah atau negara, kalau pengen bangsa kita maju berkembang, segera diberantas ini semua. Nggak ada untungnya. Kira-kira gitu rekan-rekan media ya. Oke Pak, mungkin yang Bapak ketahuin dari bisa dibilang tuh jenis narkoba baru ini kan dalam bentuk vape itu mungkin apakah sebelumnya memang ada dalam bentuk serupa di tahun-tahun sebelumnya atau memang baru kali ini aja sih Pak? Sekarang kan produk baru nih. Vape ini kan sudah berjalan beberapa tahun yang lalu. Dibiarkan saja, tidak pernah diverifikasi, tidak pernah berpikir bahwa dampak daripada vape untuk jaringan tubuh manusia itu hancurnya generasi muda, nggak pernah berpikir. Yang penting dapat pajaknya, bisa membangkitkan perekonomian, padahal merusak generasi muda. Karena di stiker pajak masuk nanti dapat untuk pendapatan negaranya 500, hancur generasi muda tuh 5 triliun. Nah, pernah berpikir nggak kayak gitu? Nah, jadi sejenis ini sebenarnya harus diberantas, tidak diperbolehkan lagi. Oh, rokok aja sudah mulai tidak diperbolehkan di luar negeri, itu hebatnya. Nah, dia memberantas ini, menutup semuanya tentang masalah rokok. Tapi di Indonesia diperbolehkan, dimasukkan semua. Tujuannya apa? Tolong berpikir. Ya. Maka sekali saya katakan, wahai anak-anak generasi muda, sadarlah kau bahwa kau gunakan itu bukan membuat dirimu jadi hebat, tapi membuat dirimu hancur. Ya. Orang tua mengawasi ini, ya, tidak ada untungnya menggunakan itu. Ya. Tidak ada untungnya. Ya. Bayangkan narkotika, psikotropika, ya, dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Ya. Bagaimana dampak yang sudah kita lihat di panti rehabilitasi sana, yang mengong lah, yang otaknya sudah tidak terstruktur lah, yang kadang-kadang mengalami suatu gangguan kejiwaan lah, melihat orang aja juga takut, melihat terang juga takut. Bagaimana mau membangkitkan generasi muda kalau sudah kayak gitu hancur? Makanya di tempat-tempat hiburan malam itu diadakan razia besar-besaran, karena mereka banyak menggunakan itu. Dan tidak menutup kemungkinan ada campuran di kandungan itu. Itu yang saya katakan tadi, kandungan morfin, kandungan daripada opium itu. Dimasukkan, bereaksi dia dengan cairan yang ada itu, kemudian dipantik berupa asap, itulah yang masuk ke dalam tubuh manusia. Itu yang saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan negara kita ini bisa berpikir jernih. Kalau pengen maju dan berkembang, harus diberantas hal-hal yang seperti ini. Kalau yang ditangkap polisi itu usut tuntas saja. Kalau memang ada terindikasi tertangkap, lakukan aja tindakan-tindakan tegas, dan sanksi hukumnya sangat berat loh. Nah, sanksinya bisa sampai hukuman mati loh. Ya, narkotika hukuman mati. Tinggal tergantung kadarnya, apakah dia pengguna, pengedar, kok sudah sampai berdampak pada status bangsa Indonesia, hukuman mati. Kan sudah ada Freddy Budiman yang dihukum mati tentang narkoba. Lakukan aja. Nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah lagi kalau udah sekali, 2 kali masuk panti rehabilitasi, udah hukum aja. Mentang-mentang dia orang pandang terus direhab lagi, rehab lah ya, sudah bobrok direhab terus. Ya basmi aja sekalian gitu loh. Kalau saya ngomong apa adanya, saya nggak peduli, karena ini demi generasi muda kita. Itu kira-kira rekan-rekan ya. Pak Irjen, di sini kan sempat polisi berstatement menyatakan peran dari JF ini kan dalam kasus ini sebagai pihak yang berkomunikasi dengan bandar, lalu menyediakan kurir hingga persiapan memfasilitasi hingga datang ke Indonesia. Kira-kira apakah nanti status JF ini selain sebagai tersangka bisa diindikasi naik ke bandar juga atau kaki tangan bandar nggak sih Pak? Bisa saja. Secara langsung atau tidak langsung, dia pun mempunyai jaringan khusus dan komunikasi langsung. Di dalam mengedarkan itu kan dia merupakan suatu pionnya. Nah, kalau seandainya nanti terindikasi benar, dia salah satu pelaku utamanya juga. Dan sanksi hukum kepada dia harus dibuat sangat berat gitu loh. Karena itu kan sudah merusak.
Jadi polisi gak usah sungkan-sungkan siapapun dia, kalau sudah melakukan itu, bikin grup, kemudian dia melakukan satu pemasok, ya, sebagai penyelia, sebagai fasilitator, itu yang harus diberantas. Itu yang harus dilakukan tindakan yang sangat-sangat berat kepada yang bersangkutan. Gak usah sungkan-sungkan. Bisa hukuman mati. seumur hidup. Kalau memang ternyata memang nanti terindikasi mengandung narkoba, dia berarti salah satu pion pengedar narkotika, psikotropika. Dan sudah ada contoh yang dihukum mati di Indonesia tentang narkotika tersebut. Nah, jadi walaupun demikian, jangan sampai itu sudah berjalan dulu. Lebih bagus mencegah daripada mengobati. Karena ini sudah kelihatan indikasinya. Kelihatan sudah pion-pion sudah berjalan ya, melakukan ini di tengah masyarakat dan dijual bebas. Bagaimana berantas tutup semuanya, tidak ada lagi vape, tidak ada lagi liquid. Yang harus bertanggung jawab, mungkin Pak Irfan, artinya kan nggak hanya kepolisian aja yang terus memberantas, karena kan ini kan memang kayak apa sih, jamur yang terus makin banyak ya. Kalau udah diberantas ada lagi. Ini yang bertanggung jawab apalagi ini indikasi dari luar negeri. Siapa aja Pak? Yang bertanggung jawab itu seluruh bangsa Indonesia. Tapi tiang pokoknya baik itu dari BNN maupun Departemen Kesehatan. Ya khususnya dari pihak kepolisian yang membidangi itu. Tapi tentunya sehebat apapun polisi, kalau pendidikan moral daripada generasi ini tidak dilakukan oleh orang tua, membiarkan dia pakai apa di rumah segala macam, tidak ada larangan dan hambatan, ini merupakan embrio. Jadi jangan selalu salahkan bahwa ini kok berkembang terus kepolisian salah. Semuanya kita harus bertanggung jawab. Imigrasi juga kan Pak, karena kan Termasuk, saya bilang aparat pemerintah kan termasuk orang-orang yang membidangi ini. Bagaimana cara supaya masuknya verifikasi benar? Ya kadang-kadang kan susahnya kan kalau sudah barang-barang yang haram, itu masuknya tidak melalui jalur benar. Masuk melalui jalur tikus. Jalur tikus yang di luar pemantau. Contoh, kalau melalui laut, dia masuk di pantai yang tidak ada pemantauan daripada aparat. Baru itu beredar. Gitu. Nah yang paling utama pengedarnya harus dibasmi. berarti ada permainan nih Pak, kan ini kan mungkin kalau dari luar negeri bisa ada bandara permainan dari pihak imigrasi atau Saya tidak mengatakan ada permainan dengan pihak imigrasi ya. Kita jangan menyudutkan satu instansi juga tanpa suatu bukti fakta. Tapi pengetatan perlu dilakukan. Kan saya sudah katakan, imigrasi juga tidak bisa ya melakukan langkah yang maksimal kalau tidak ada faktor pencegahan dari kita juga. Saya sudah katakan, masuk dari luar negeri. Kalau dia masuk dari jalur tikus, emang imigrasi bisa tahu. Umpamanya di pantai yang gelap gulita sana, di pantai yang kosong, disitulah kapalnya mendarat itu, ataupun perahunya dari tengah laut masuk ke sana. Seolah-olah itu nelayan, padahal bukan. Dia membawa barang-barang haram tersebut, narkotika, psikotropika. Masa mau disalahkan semuanya ke imigrasi? Kecuali kalau dia lolosnya di bandara, lolosnya di jalur laut, yang resmi, yang ada imigrasinya, apalagi dari jalur negeri, barulah kita minta pertanggungjawaban imigrasi kok bisa lolos. Tapi kalau sudah berada di masyarakat, ya bersama-sama kita bertanggung jawab. Sekali lagi, pendidikan moral daripada generasi muda berada di tangan orang tua, berada di tengah masyarakat, dan berada dalam lingkungan tersebut. Jangan semua sepenuhnya serahkan kepada kepolisian, serahkan kepada BNN, serahkan kepada imigrasi. Tapi semua kita harus bertanggung jawab. Karena ini masalah yang betul-betul sudah memasyarakat. Bagaimana polisi mau mengawasi ya 270 juta manusia? Bagaimana imigrasi mau mengawasi manusia sekian ratus juta? Kan nggak bisa. Siapa yang ngawasi? Sama-sama kita. Karena apa? Karena ini barang ini berada di dalam lingkup keluarga, lingkup masyarakat. Gampang mencarinya itu. Kemudian di tempat hiburan-hiburan malam yang menyediakan kadang-kadang yang disediakan tuh. Ya intinya begitu aja. Jadi sejenis vape, sejenis liquid itu berantas aja, jangan lagi ada di Indonesia nih. Jangan mencari keuntungan tapi merusak semua jaringan generasi muda. Itu pesan saya. Kira-kira itu ya.